Seorang mahasiswi tingkat akhir yang cerdas, berasal dari keluarga sederhana, berjuang menyelesaikan skripsinya di tengah tekanan ekonomi. Ketika dosen pembimbingnya Pak Bram, seorang dosen senior yang disegani, mulai menunjukkan perhatian berlebihan, Alia tak menyangka bahwa di balik senyuman itu tersembunyi niat jahat. Perjuangan Alia bukan hanya soal menyelesaikan skripsi, tapi juga mempertahankan harga diri dan harapan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya adalah Ibunda dari Rian Agus Widodo. Di channel ini, Bunda akan membawakan kisah nyata singkat kiriman dari subscriber. Dan di kiriman cerita kali ini mengisahkan di sebuah rumah kontrakan di sudut kota, seorang gadis duduk termenung di depan layar laptopnya yang sudah mulai usang. Namanya Alia, mahasiswi tingkat akhir yang tengah berjuang menyelesaikan skripsi di tengah himpitan hidup. Laptop yang ia gunakan bukan miliknya sendiri, melainkan pinjaman dari tetangganya yang iba melihat semangat Alia yang tak pernah padam meski kenyataan hidup begitu kejam. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti mengiringi setiap helai air mata yang ia tahan selama berhari-hari. Ibunya terbaring lemah di kasur tipis di ruang tengah. Perempuan tua itu menderita komplikasi penyakit yang makin hari makin menggerogoti tubuhnya. Nafasnya sesak, batuknya kering, dan tubuhnya terus melemah. Setiap hari Alia harus bolak-balik kampus dan rumah sakit, menukar waktunya dengan kelelahan yang tak pernah dibayar tuntas. Namun baginya, menyerah bukan pilihan. Ia ingin lulus, ingin membahagiakan ibunya, dan ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu hidup mereka sejak sang ayah meninggal dunia 5 tahun lalu. Namun perjalanan menuju kelulusan tak semudah niat yang ia genggam erat. Sudah hampir sebulan ia mengirimkan revisi bab 1 skripsinya ke dosen pembimbing, tapi tak ada balasan. Setiap kali ia menunggu di depan ruang dosen, yang ada hanyalah kekosongan dan janji palsu dari asisten yang menyuruhnya tunggu minggu depan. Ia merasa seperti berjalan di lorong panjang yang tak berujung. Apalagi saat teman-temannya satu persatu mulai sidang dan wisuda, rasa iri dan sedih berbaur menjadi satu dalam benaknya yang letih. Ia pernah berpikir untuk berhenti, tapi setiap kali melihat ibunya yang tertidur sambil menahan batuk, semangat itu kembali merambat perlahan. Alia tahu, satu-satunya hal yang bisa ia berikan untuk ibunya adalah selembar ijazah yang selama ini menjadi cita-cita bersama. Namun, waktu terus berjalan dan tekanan dari kampus makin tinggi. Jika tak segera ada perkembangan, ia bisa dianggap tidak aktif dan harus mengulang semester berikutnya. Dan itu berarti tambahan biaya yang tak mungkin bisa mereka penuhi. Alia hanya bisa menatap layar laptop kosong, jemarinya gemetar, matanya bengkak. Ia mencoba menulis, mencoba menyusun ulang paragraf revisi yang tak kunjung disetujui. Tapi pikirannya buntu, semangatnya hancur, harapannya mulai runtuh. Yang tersisa hanya ketakutan akan masa depan yang tak pasti dan beban hidup yang seolah tak memberi ruang untuk bernapas. Hari itu,
Alia bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah berminggu-minggu mengirimkan email tanpa balasan, akhirnya ia menerima satu pesan pendek dari dosen pembimbingnya, Pak Bram. Isinya sederhana. Besok jam 10, ruang dosen 4 bawa draft revisi. Hanya 7 kata, tapi cukup membuat Alia menangis lega semalaman. Di antara semua tekanan hidup yang menyesakkan, kabar itu seperti seberkas cahaya kecil yang menyusup ke celah jendela harapan. Ia datang tepat waktu, membawa map lusuh berisi cetakan skripsi yang penuh coretan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu ruang dosen. Pak Bram menyambutnya dengan senyum hangat. Berbeda dari gambaran ketus dan galaknya yang selama ini hanya ia dengar dari cerita teman-teman. Ia bahkan menyuruh Alia duduk santai dan menyuguhkan air mineral, hal yang jarang dilakukan dosen pembimbing kepada mahasiswi lain. Pertemuan hari itu berlangsung singkat tapi penuh kesan. Pak Bram membaca beberapa bagian skripsi Alia dan memuji struktur pikirannya yang rapi. Ia berkata bahwa Alia punya potensi besar dan hanya butuh sedikit arahan. Saat Alia mengungkapkan kekhawatiran tentang tenggat waktu, Pak Bram menenangkannya. Ia bilang akan membantu agar Alia bisa lulus tepat waktu. Kata-kata itu menenangkan, seperti selimut di musim hujan. Alia pulang dengan hati yang lebih ringan. Hari-hari berikutnya, bimbingan berjalan lancar. Tak seperti dulu, kini Pak Bram merespons email dengan cepat. Ia bahkan mengizinkan Alia menghubunginya lewat pesan pribadi. Kadang, di luar jam kuliah, Pak Bram mengajak Alia bertemu di kafe dekat kampus untuk membahas skripsi. Ia bilang ruangan dosen sering terlalu bising. Awalnya Alia ragu, tapi karena pertemuan di kampus sering bentrok dengan jadwal Pak Bram yang padat, ia menurut. Pada suatu sore, di sebuah pertemuan seperti itu, Alia bercerita tentang ibunya yang sakit. Ia tak bermaksud mengeluh, hanya ingin menjawab ketika Pak Bram bertanya kenapa matanya tampak sembab. Tak disangka, Pak Bram merogoh dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu. Alia kaget, tapi Pak Bram memaksa. Ia bilang, itu hanya bentuk kepedulian kecil sebagai dosen yang ingin mahasiswanya sukses. Alia menerimanya dengan berat hati, berjanji akan mengembalikannya suatu hari nanti. Perhatian demi perhatian mulai diberikan. Dari mengoreksi skripsi secara detail, membelikan vitamin, hingga mengingatkan makan lewat pesan tengah malam. Alia sempat merasa diperlakukan istimewa. Ia bersyukur. Di tengah kerasnya hidup dan ketidakpedulian kampus, ada seseorang yang tampak tulus membantunya. Ia tak pernah membayangkan bahwa di balik senyum ramah itu tersembunyi sesuatu yang akan membuatnya hancur perlahan. Untuk sesaat, dunia tampak bersahabat. Tapi Alia belum tahu bahwa perlahan-lahan ia sedang dituntun masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih mengerikan. Di mata orang lain, mungkin itu terlihat seperti hubungan profesional antara dosen dan mahasiswa bimbingannya. Tapi bagi Alia, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Perhatian yang dulu ia syukuri,
kini perlahan berubah menjadi beban yang menyesakkan dada. Awalnya, pesan-pesan Pak Bram hanya seputar skripsi. Namun lama-kelamaan, pesannya melenceng jauh dari konteks akademis. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi, seperti apakah Alia sedang sendirian di rumah, sedang memakai baju apa, atau sudah makan malam atau belum. Kadang-kadang ia menyelipkan pujian tentang kecantikan Alia, menyamakan senyumnya dengan bunga, atau menyebut tubuhnya langsing dan menarik. Alia hanya bisa menanggapi dengan basa-basi. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Menolak terlalu keras bisa saja membuat bimbingannya dihentikan. Tapi menerima semua perlakuan itu dengan diam pun membuat dadanya sesak dan pikirannya kacau. Suatu hari, Pak Bram mengirim pesan tengah malam. Isinya singkat, tapi membuat Alia tak bisa tidur. Alia memandangi layar ponselnya dalam gelap. Jantungnya berdegup. Ia merasa jijik, tapi lagi-lagi ia tak punya kuasa untuk membalas sesuai isi hatinya. Sebuah balasan keras bisa membuat segalanya runtuh. Ia takut. Hubungan yang semula ia anggap sebagai penyelamat, kini menjadi beban mental yang menghantuinya siang dan malam. Ia mulai malas membuka ponsel, cemas saat ada pesan masuk. Ia kehilangan semangat menulis skripsi. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti luka yang menganga, karena mengingatkannya pada orang yang kini membuat hidupnya tak nyaman. Namun, di balik semua itu, Alia tak tahu harus mengadu ke siapa. Ia tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan, dan tidak punya bukti yang cukup. Pak Bram adalah dosen senior yang disegani, terhormat, dan memiliki reputasi akademis yang luar biasa. Sementara dirinya hanya seorang mahasiswi dari keluarga miskin yang sering dianggap remeh oleh birokrasi kampus. Ia khawatir jika bersuara, bukan keadilan yang datang, tapi cemoohan dan stigma. Berjalannya waktu, setiap malam, Alia hanya bisa menangis diam-diam di kamar sempitnya. Ia merasa terperangkap dalam dilema yang tak kunjung selesai. Di satu sisi, ia butuh kelulusan demi masa depan dan ibunya. Di sisi lain, ia merasa martabat dan kenyamanannya terkikis setiap kali berinteraksi dengan Pak Bram. Hatinya remuk, pikirannya berkecamuk. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua perjuangan ini layak jika harus dibayar dengan kehormatan yang terus dilukai? Dan di tengah semua kebingungan itu, ia mulai sadar bahwa perhatian yang dulunya ia anggap berkah, kini menjelma jadi jerat. Sebuah perhatian yang bukan untuk menolong, tapi untuk mengendalikan perlahan, dalam diam dan menyakitkan. Hari itu langit mendung. Kampus mulai sepi karena sebagian besar mahasiswa sudah menyelesaikan tugas akhir mereka. Alia melangkah pelan menuju gedung fakultas. Perutnya mual, tangannya dingin, dan napasnya terasa berat. Pagi tadi, Pak Bram mengirim pesan singkat, memintanya datang ke ruang dosen sore hari. Kita bicarakan revisi di ruanganku jam 4. Jangan telat, begitu pesannya. Alia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan kali pertama ia diajak bertemu di luar jam kerja, tapi kali ini berbeda. Tidak ada orang lain di kampus. Hari Jumat sore memang waktu paling lengang.
Kebanyakan staf dan dosen sudah pulang lebih awal. Tapi karena revisi bab 3 belum disetujui dan tenggat waktu pengumpulan sudah dekat, Alia menekan semua rasa takutnya dan memaksa dirinya untuk tetap datang. Ketika ia tiba, pintu ruang dosen terbuka sedikit. Ia mengetuk pelan, lalu masuk. Pak Bram duduk sendirian di sana, mengenakan kemeja biru tua. Wajahnya tersenyum, seolah tak ada yang aneh. Ia menyuruh Alia duduk di kursi seberang. Ruangan itu hening, hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berdecit di pojok ruangan. Pak Bram membuka laptop dan berpura-pura membaca file skripsi. Tapi beberapa menit kemudian, ia menutup laptopnya, lalu berdiri dan berjalan pelan ke arah Alia. "Kamu sudah berusaha keras ya," katanya lirih. Alia hanya mengangguk. Hatinya mulai berdegup kencang. Pak Bram berdiri terlalu dekat. Nafasnya bisa Alia rasakan di pundaknya. Tiba-tiba, tangan Pak Bram menyentuh bahu Alia. Spontan, tubuh Alia menegang. Ia mencoba mundur, tapi kursi yang ia duduki terjepit meja. Tangannya mulai gemetar. Pak Bram mencoba membelai rambutnya. Wajahnya mendekat. Semua rasa takut yang selama ini ia tekan meledak seketika. Dengan sisa tenaga, Alia mendorong tubuh Pak Bram hingga pria itu tersentak mundur. Dalam detik itu, ia bergegas berdiri, membuka pintu ruangan dengan kasar dan berlari secepat yang ia bisa. Nafasnya terengah, dadanya sesak, kakinya nyaris tak kuat menapak, tapi ia terus berlari hingga keluar dari gedung kampus dan menyusuri jalanan tanpa arah. Hujan mulai turun perlahan, membasahi wajah dan pakaiannya yang bergetar karena dingin dan trauma. Alia merasa hancur, bukan hanya karena ancaman fisik yang nyaris terjadi, tapi karena semua harapan yang telah ia tumpukan selama ini ternyata dibangun di atas kepalsuan. Sosok yang ia anggap penolong ternyata monster yang menyamar. Ia merasa kotor, takut, marah, tapi juga lemah, sangat lemah. Di tengah derasnya hujan senja itu, Alia menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia tahu setelah ini semuanya tak akan pernah sama. Harga dirinya nyaris direnggut, dan skripsinya yang seharusnya menjadi kebanggaan kini berubah menjadi beban yang menyakitkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia tak lagi menampakkan diri di kampus. Ia mengurung diri di kamar sempitnya, hanya keluar untuk merawat ibunya yang semakin melemah. Tak ada yang tahu tentang kejadian sore itu, dan Alia memilih untuk tetap diam. Bukan karena ia lupa, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk diceritakan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan tangan Pak Bram yang mendekat, senyum liciknya, dan udara pengap ruangan itu kembali menghantuinya. Ia mencoba melupakan, mencoba kembali fokus pada skripsi. Tapi setiap kali membuka file revisi, dadanya terasa sesak. Tangan yang dulu ringan mengetik kini kaku. Otaknya seakan menolak bekerja. Ia kehilangan arah, kehilangan semangat, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi tangis tertahan, dan siang harinya diisi kekosongan. Yang paling menyakitkan,
Alia tidak tahu kepada siapa ia bisa bersandar. Ia sempat terpikir untuk melapor ke pihak kampus. Tapi kemudian ia mengingat reputasi Pak Bram. Dosen senior, berprestasi, punya koneksi dengan rektorat. Sementara dirinya hanya mahasiswi miskin tanpa suara. Ia takut jika melapor, ia justru akan dituduh memfitnah. Atau lebih buruk lagi, di drop out. Ia pernah menulis pengakuan itu dalam sebuah email yang tak pernah dikirim. Ia tulis semua detailnya, tempat, waktu, apa yang dilakukan Pak Bram, dan bagaimana ia nyaris kehilangan kendali. Tapi setelah selesai menulis, ia hanya menatap layar lama, lalu akhirnya menghapus semuanya. Ia tidak sanggup. Dunia terlalu kejam untuk berpihak pada orang sepertinya. Dalam diamnya, Alia mulai berubah. Ia jadi mudah marah, mudah tersinggung, bahkan kadang melamun berjam-jam tanpa sadar. Ibunya mulai khawatir, tapi Alia hanya tersenyum kecil setiap kali ditanya. "Aku hanya lelah," katanya lirih. Tapi lelah itu bukan sekadar fisik. Lelah itu lahir dari luka yang dipendam sendirian, dari beban yang terus bertambah tanpa pernah dibagi. Satu-satunya pelarian yang ia punya hanyalah doa. Setiap malam setelah ibunya tertidur, Alia bersimpuh di sudut kasur, menggenggam sajadah yang mulai lusuh. Ia bicara dalam hati kepada Tuhan dengan suara gemetar dan air mata tak terbendung. Ia tidak meminta dunia berubah. Ia hanya memohon diberi kekuatan untuk bertahan, untuk tetap hidup, untuk tidak menyerah di tengah luka yang terus menganga. Sementara itu, di kampus, Pak Bram tetap menjalani hari seperti biasa. Ia bahkan sempat bertanya lewat pesan singkat, menanyakan kenapa Alia tak hadir bimbingan. Alia tak pernah membalas. Tapi pesan itu membuat trauma dalam dirinya kembali menjerit. Ia ingin berteriak, ingin menghilang, ingin waktu berhenti. Tapi hidup terus berjalan dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih tetap diam atau bangkit dan melawan. Namun untuk saat ini, Alia hanya bisa diam. Diam yang perlahan membunuh semangat hidupnya, namun masih ia pertahankan demi satu hal yang belum bisa ia lepaskan, harapan. Hari-hari berlalu dengan berat. Alia hidup seperti bayangan. Ia datang ke kampus hanya jika benar-benar diperlukan. Duduk paling belakang, cepat-cepat pulang, dan menghindari semua tatapan. Ia merasa seolah dunia telah menjadi tempat asing. Wajah-wajah teman sekelasnya tak lagi ramah, meski mereka tak tahu apa yang ia alami. Tapi di mata Alia, semua orang bisa berubah jadi ancaman. Ketakutan telah menjelma menjadi tembok tinggi yang memisahkannya dari dunia luar. Skripsinya terbengkalai. Setiap kali mencoba melanjutkan tulisan, pikirannya langsung disergap rasa trauma. Nama Pak Bram yang terus tertera sebagai pembimbing di lembar pertama terasa seperti paku berkarat yang menancap di dadanya. Ia sempat mencoba mengganti dosen pembimbing, tapi birokrasi kampus tak memberi ruang. Proses sudah terlalu jauh. Begitu jawaban staf akademik. Tidak ada yang peduli dengan kenyataan bahwa Alia telah kehilangan rasa aman. Di rumah, kondisi ibunya makin memburuk. Uang tabungan makin menipis. Biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari tak pernah berhenti menuntut. Alia sempat mencoba bekerja paruh waktu lagi,
tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Ia sering pingsan karena kurang makan, tapi ia tak pernah mengeluh di depan ibunya. Ia tetap tersenyum, tetap menyuapi dengan tangan gemetar, dan tetap berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak ada yang baik-baik saja. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Alia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang berkabut. Di tangannya, ia menggenggam sehelai kertas yang penuh coretan merah revisi terakhir yang dikembalikan oleh admin fakultas. Pak Bram menuliskan komentar tajam, bahkan mencoret bab penuh dengan kata tidak layak. Di akhir halaman tertulis satu kalimat pendek, "Datang ke ruang saya, segera." Alia meremas kertas itu. Air matanya tak terbendung. Ia merasa dijatuhkan, dihina, dipermainkan. Seolah semua usaha, semua luka, semua penderitaan tak ada artinya. Ia hanya seorang boneka yang digerakkan oleh tangan kotor. Dan jika ia menolak, maka skripsinya akan dilumat habis. Malam itu, untuk pertama kalinya, pikiran paling kelam menyelinap ke kepalanya. Ia menatap jendela dengan kosong, membayangkan jika semua ini berakhir. Jika ia tak perlu lagi bangun besok pagi, tak perlu lagi takut, tak perlu lagi memikul beban hidup yang terus-menerus mengiris jiwanya. Tapi di tengah keputusasaan itu, ibunya terbatuk keras dari kamar sebelah. Suara batuk itu membangunkannya dari lamunan. Alia berlari kecil, menyelimuti ibunya yang menggigil, lalu duduk di samping ranjang, menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Dalam diam, ia menangis. Bukan karena lemah, tapi karena masih ingin kuat. Dan di detik itu, ia tahu, ia belum boleh menyerah, karena masih ada seseorang yang hidupnya bergantung padanya. Masih ada satu jiwa yang menantikan ia bertahan. Hari itu, Alia kembali ke kampus. Tidak dengan langkah mantap, tapi dengan dada yang bergemuruh. Ia membawa naskah skripsi yang sudah direvisi ulang. Meski hatinya enggan membaca kembali setiap halaman yang kini terasa seperti catatan penderitaan. Ia tahu ia akan kembali berhadapan dengan orang yang hampir menghancurkan hidupnya. Gedung fakultas terlihat sepi, sebagaimana biasanya di jam-jam akhir sore. Alia memeluk map merah di dadanya, seolah itu bisa menjadi tameng dari rasa takut yang masih mencengkeram. Ia berdiri lama di depan pintu ruang dosen, menatap nama Dr. Bram Santosa yang tertera jelas di sana. Kepalanya pening, tangannya dingin, dan perutnya mual. Tapi kali ini ia tidak bisa lari. Dengan tangan gemetar ia mengetuk pelan. Pintu terbuka beberapa detik kemudian. Pak Bram berdiri dengan senyum tipis yang sama seperti sebelumnya. Tatapan itu membuat Alia mual. "Bagus, kamu kerja keras ya," ucapnya. Tapi nada suaranya terdengar ganda seperti pujian yang dibalut niat tersembunyi. Alia mengangguk singkat. "Saya cuma ingin skripsi saya segera selesai, Pak," katanya lirih. Pak Bram menyandarkan tubuh ke kursi, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Kamu tahu, saya bisa percepat proses ini, tapi saya juga bisa buat kamu harus mengulang seminar jika saya merasa tidak puas." Ucapan itu seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Alia tahu, ini bukan sekadar ancaman profesional. Ini tekanan.
sebuah pemaksaan halus yang hanya bisa dipahami jika telah merasakannya. Tapi hari itu, entah dari mana, keberanian kecil menyelinap dalam diri Alia. Ia mengangkat wajah, menatap langsung mata dosennya. "Saya akan selesaikan skripsi ini, Pak, tapi saya mohon cukup profesional saja. Saya ingin lulus dengan cara yang bersih." Pak Bram diam sejenak. Tatapannya berubah, entah marah, kecewa, atau tertantang. Ia tidak menjawab, hanya menutup map skripsi itu dan berkata dingin, "Kalau begitu, kamu harus siap dengan proses yang panjang." Alia berdiri, membungkuk sopan, lalu melangkah keluar. Di luar ruangan, napasnya terengah, tapi ada sesuatu yang baru, rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia berdiri melawan. Mungkin belum sepenuhnya bebas dari luka, tapi hari itu ia berhasil menegakkan punggungnya sendiri. Langit mulai gelap saat ia melangkah pulang, tapi dalam hatinya cahaya kecil mulai menyala. Sebuah harapan bahwa keberanian, meski kecil dan terlambat, tetap bisa menjadi awal dari keadilan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Alia mulai perlahan mengumpulkan keberaniannya. Meski masih sering diliputi kecemasan, ia mencoba berdiri tegak, menghadapi hari-harinya seperti mahasiswi lain pada umumnya. Ia kembali ke kelas, menulis ulang skripsinya sendiri tanpa banyak meminta bantuan. Tapi Alia tak lagi menangis karenanya. Ia mulai belajar menghadapinya sebagai batu sandungan akademik, bukan sebagai bentuk kekuasaan atas tubuh dan martabatnya. Ia tahu luka itu belum sembuh, tapi kini ia tak lagi membiarkannya membusuk dalam diam. Suatu malam, ketika Alia sedang mengetik di perpustakaan kampus, seorang perempuan asing menghampirinya. Mahasiswi tingkat akhir juga, namanya Rini. Ia memperkenalkan diri dan dengan hati-hati bertanya, "Kamu juga bimbingan sama Pak Bram ya?" Alia hanya mengangguk pelan. Matanya seketika waspada. Tapi saat melihat raut wajah Rini yang lelah dan sorot mata yang penuh luka, Alia tahu Rini menyimpan cerita yang sama. Rini mulai menceritakan sedikit demi sedikit pengalamannya. Tentang sentuhan yang tak pantas, tentang ajakan bertemu di luar kampus, tentang ancaman nilai. Ia tidak menyebut semua secara gamblang, tapi cukup untuk membuat dada Alia sesak. Ternyata dia tidak sendiri. Dari situlah segalanya perlahan berubah. Alia dan Rini mulai saling berbagi. Mereka bertemu diam-diam, saling menguatkan. Lalu muncullah 2 nama lagi. Kemudian 4. Semuanya perempuan. Semuanya korban yang sama. Diam dalam waktu yang berbeda, tapi memikul luka yang serupa. Mereka mulai menghimpun keberanian. Tidak lagi sebagai satu suara kecil yang bisa ditekan, tapi sebagai kumpulan suara yang siap didengar. Alia tidak langsung membuat laporan, belum. Tapi ia mulai mencatat semua yang terjadi. Tangkapan layar email, komentar tak pantas, saksi, bukti, semuanya ia simpan rapi. Bersama Rini dan yang lain, ia mendekati satu dosen perempuan yang dikenal vokal terhadap isu pelecehan. Namanya Bu Enda. Mereka menjadwalkan pertemuan rahasia. Hari itu, ketika Alia pulang ke rumah, ia duduk di samping ibunya sambil memijat lembut kaki yang membengkak. Ibunya menatap wajah Alia yang mulai kembali cerah. "Kamu tampak lebih kuat sekarang.
gumam sang ibu pelan. Alia tersenyum kecil. Aku belajar untuk tidak takut lagi, Bu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Karena ia tahu, luka yang disuarakan tak akan selamanya menjadi beban. Luka yang tak lagi diam adalah luka yang mulai sembuh. Ruangan itu sunyi. Alia duduk di samping Rini, sementara Laila dan Fitri duduk saling berhadapan. Di tengah mereka, Bu Enda duduk dengan raut wajah serius, namun hangat, seolah mencoba meredam gemetar yang masih terasa di dada keempat gadis itu. Mereka baru saja selesai bercerita, satu persatu. Pelan, tersendat, penuh air mata, tapi jujur dan tak lagi ditutupi. Alia menjadi terakhir berbicara. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Ia menceritakan semua dari awal bimbingan, pujian-pujian ganjil, sentuhan licik, hingga ancaman nilai. Bu Endah mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk, mencatat, dan menatap Alia penuh empati. Saya percaya pada kalian, kata Bu Endah. Akhirnya suaranya lembut namun mantap. Tapi untuk melangkah lebih jauh, kita perlu keberanian lebih besar. Kita harus ajukan laporan resmi ke pihak universitas. Alia menunduk. Ketakutan lama kembali muncul. Nama baik, ancaman balik, tuduhan fitnah. Tapi kini ia tak sendiri. Ada tangan Rini yang menggenggam erat tangannya. Ada sorot mata Laila yang tegas. Ada keberanian Fitri yang mengangguk pelan. Mereka tidak lagi terisolasi dalam ketakutan masing-masing. Mereka telah menjadi suara bersama. Dengan dukungan Bu Endah, mereka menyusun laporan resmi, lengkap dengan bukti, kronologi, dan pernyataan tertulis. Tidak mudah, banyak birokrasi yang lamban, banyak pertanyaan sinis yang mengguncang hati, dan ada bisik-bisik yang mulai beredar di kampus. Tapi mereka tetap berdiri. Pak Bram pun mulai merasa terancam. Ia mendatangi Alia suatu sore di lorong fakultas. Tidak lagi tersenyum, wajahnya penuh amarah. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, katanya dingin. Kamu bisa hancur karena ini. Tapi Alia menatap balik dengan mata yang tak lagi takut. Saya sudah hancur, Pak. Tapi sekarang saya bangun dan saya tidak sendiri. Kalimat itu membuat Pak Bram terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengendalikan seseorang yang dulu nyaris ia taklukkan dengan kekuasaan. Beberapa hari kemudian, pihak universitas memanggil Pak Bram untuk menjalani pemeriksaan etik. Berita mulai menyebar, pelan tapi pasti. Banyak yang kaget. Banyak pula yang akhirnya berani bersuara karena laporan Alia menjadi pemantik. Ternyata bukan hanya 4, tapi ada beberapa lagi yang selama ini diam. Diam dalam luka, seperti Alia dulu. Di rumah, Alia menatap ibunya yang sedang tidur lemah di ranjang. Ia tersenyum, menggenggam tangan ibunya, dan berbisik, Alia gak akan diam lagi, Bu. Demi kebaikan semua perempuan, Alia harus bicara. Dan di dalam hatinya, ia tahu suara yang dulu nyaris tenggelam, kini telah menjadi gema. Proses hukum terhadap Pak Bram berjalan lambat, namun tak dapat dihentikan. Universitas, meski berusaha menjaga citra mereka, tak bisa menutup mata terhadap laporan yang sudah terlanjur terpublikasi. Waktu berlalu dan kampus mulai memeriksa lebih teliti.
menyelidiki lebih dalam, serta memberikan dukungan lebih kuat pada para korban yang berani bersuara. Di sisi lain, Alia mulai merasa perubahan yang tak hanya datang dari luar, tapi juga dalam dirinya. Ia tidak lagi diliputi ketakutan dan kesedihan yang dulu mendalam. Setiap kali ia bangun pagi, ia tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi dengan skripsinya atau dengan dunia yang seakan berusaha menutupinya. Alia mulai fokus pada apa yang ada di hadapannya ibunya, teman-temannya, dan kesempatan untuk terus hidup dengan kepala tegak. Skripsi itu akhirnya selesai. Di sebuah sore yang cerah, Alia berdiri di depan ruang ujian bersama Rini, Laila, dan Fitri. Keempatnya telah menjalani ujian skripsi dengan semangat yang baru. Mereka berbicara tanpa ada beban, tertawa ringan, bahkan sesekali saling memberi dukungan saat satu sama lain gugup. Mereka bukan lagi sekadar teman satu angkatan, tapi sebuah keluarga. Setelah ujian selesai, Alia melangkah keluar dengan senyum lebar, meski tubuhnya masih lelah. Ia tahu tidak ada yang bisa menghapus semua luka itu. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau menjadikan Pak Bram sebagai sosok yang ia harapkan. Namun, yang lebih penting kini adalah ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa tidak berdaya. Ibunya sudah lebih baik, meski belum sembuh sepenuhnya. Tetapi Alia tak lagi merasa sendiri. Ada banyak orang yang bersamanya, dan kini ia bisa merasakan kedamaian yang dulu terasa jauh dari jangkauan. Hari itu, selepas ujian, Alia duduk di taman kampus, melihat matahari mulai terbenam. Udara sore itu membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa meskipun dunia sering kali tampak gelap, masih ada cahaya yang bisa ditemukan. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Bu Enda yang mengucapkan selamat, serta memberi semangat agar tetap teguh menghadapi apapun yang akan datang. Langkahmu sudah benar, Alia. Ini baru awal. Alia membalas dengan senyum dalam hati. Tidak, ini bukan hanya awal, ini adalah kemenangan. Kemenangan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk setiap perempuan yang tak pernah diberi kesempatan untuk berbicara, yang telah lama tenggelam dalam rasa takut yang tak terungkapkan. Dia bisa menghadapinya, dia bisa bertahan, dan yang paling penting, dia tidak lagi bersembunyi. Dengan langkah pasti, Alia berjalan menjauh dari taman itu, membiarkan angin sore mengusap lembut rambutnya, menandakan bahwa luka-luka itu mulai sembuh. Dalam dirinya, ia merasa ada kekuatan yang baru, yang tidak hanya berasal dari keberanian, tapi juga dari kebenaran yang telah ia ungkapkan. Cerita pun selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam Bunda bercerita. Semoga pengalaman hidup pengirim cerita bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat saudaraku dan sedulurku yang ingin membagikan kisah hidupnya, bisa dikirim ke nomor WhatsApp Putra Bunda Rian Agus Widodo dengan nomor 0858 704 336. Akhir kata, Bunda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.